Baik ya, sekarang saya akan menjelaskan sejarah renang. Olahraga renang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1875 oleh Medway Webb. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Kemudian renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Bukti arkeologis dan lainnya menunjukkan renang adalah dipraktekkan sejak 2500 sebelum Masehi di Mesir, dan setelah itu peradaban Asyur, Yunani, dan Romawi. Secara internasional, renang kompetitif menjadi terkenal dengan dimasukkannya dalam modern Olimpiade di awal pada tahun 1896. Sebelum pembentukan PINA, Olimpiade mencakup beberapa acara yang tidak biasa. Pada tahun 1900 misalnya, ketika acara renang Olimpiade diadakan di Sungai Seine di Prancis, lomba lari rintangan 200 meter melibatkan memanjat tiang dan barisan perahu dan berenang di bawahnya. Keanehan tersebut hilang setelah PINA mengambil alih. Di bawah peraturan PINA, baik Olimpiade dan kompetisi dunia lainnya, panjang lomba semakin diukur dalam meter. Nah, itu ya untuk sejarah renang. Kemudian adapun manfaat-manfaat berenang. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Nah, ini supaya kita kalorinya terus terbuang ya, kita tidak menjadi lemak yang membandal di tubuh. Nah, kita berenang ya. Yang kedua, kemudian membentuk dan menguatkan otot. Nah, ini juga renang juga merupakan olahraga yang membentuk dan menguatkan otot karena semua badan itu bergerak ya, dan jadikan otot yang lebih stabil. Yang ketiga, baik untuk kesehatan jantung karena berenang itu banyaknya menahan napas dan membuang napas, jadi kardiovaskuler kita terlatih. Dan yang keempat, tinggi badan bertambah. Ya, karena berenang merupakan pergerakan yang lebih signifikan gitu agar menjadi badan itu terus bergerak ke sana ke sini. Yang kelima, membuat tubuh rileks. Nah, di sini juga berenang membuat tubuh rileks karena kita ketika berenang tubuh kita itu ditopang oleh air dan badan kita itu menjadi lebih enak, lebih santai dan lebih rileks. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Subagja. Saya dari kelas D 19D Penjas ya. Di sini saya akan membacakan visi dan misi terlebih dahulu ya. Visi Universitas Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Misi Universitas Siliwangi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan berbagai tingkatan lokal, nasional, dan internasional. Visi dan misi dari fakultas: menjadikan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau singkatannya LPTK yang tangguh dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan dan berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. Kemudian menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Kemudian melaksanakan kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu kinerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Yang terakhir, meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Kemudian visi dan misi jurusan. Visinya yaitu menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani, pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian dan bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat, dan yang terakhir melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat dan nilai guna tinggi. Itu merupakan visi dan misi ya dari mulai univ, fakultas dan jurusan.